Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ulinuha dan rekan saya namanya Muhammad Fatah Alif Mahindra. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh beliau Bapak Haidar eh, dalam mata kuliah manajemen administrasi dan di peradilan agama. Di sini saya kebagian pertemuan yang keempat ngomong mengenai struktur organisasi pengadilan agama. Nah, ketika ngomong organisasi, tentunya di sini organisasi adalah sekumpulan orang ataupun sekumpulan. Di situ mencakup mengenai susunan-susunan struktural. Nah, di sini struktur organisasi pengadilan agama sendiri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, susunan organisasi pengadilan agama sebagai berikut. Yang pertama adalah pimpinan pengadilan. Oke, ketika ngomong organisasi tentunya ada sebuah pemimpin juga ya. Lah, pimpinan tak beda jauh. Di sini organisasi pengadilan agama, di situ ada pimpinan pengadilan. Di pimpinan pengadilan sendiri terdiri dari seorang ketua dan juga wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Adapun tugas pokok dari pimpinan pengadilan adalah memimpin lembaga pengadilan tersebut. Nah, tentunya di sini ketika ngomong memimpin, tugas memimpin di situ tak hanya untuk tugas seorang ketua saja, akan tetapi ada wakilnya. Lah, tugas daripada wakil pimpinan pengadilan tersebut, tugas daripada wakil ketua adalah menggantikan apabila nantinya pimpinan pengadilan atau ketua pengadilan tersebut tidak ada ataupun sedang ada kendala atau bagaimanalah istilahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hakim. Hakim di sini adalah seorang pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman sesuai dengan tupoksi dalam undang-undang yang berlaku. Hakim pengadilan tersebut diangkat dan juga diberhentikan langsung oleh presiden atas usul Mahkamah Agung. Kemudian yang selanjutnya adalah panitera. Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya. Panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan juga jurusita. Panitera, wakil panitera, dan juga panitera muda dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan langsung dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. Ada sedikit pembedaan antara hakim dan juga panitera. Pengangkatan kedua jabatan tersebut, kalau di hakim sendiri diangkat dan juga diberhentikan langsung oleh presiden atas usul dari Mahkamah Agung. Kemudian kalau panitera enggak, bedanya kalau panitera itu langsung yang memberhentikan dan juga mengangkat adalah Mahkamah Agung sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sekretaris. Sekretaris di sini adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Sama seperti panitera tadi, ada yang membantu juga wakilnya. Kemudian panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan. Wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung, sama seperti panitera.
yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah jurusita. Jurusita sendiri adalah pejabat lingkungan pengadilan yang ditugaskan untuk melakukan penyitaan barang-barang untuk dijadikan barang bukti. Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya jurusita dan jurusita pengganti, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan langsung oleh Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan. Oke, dari sini bisa kita lihat kalau hakim, panitera, dan juga sekretaris itu langsung diangkat oleh Mahkamah Agung. Kemudian kalau jurusita sendiri atas yang mengangkat adalah Mahkamah Agung, akan tetapi di situ jurusita sendiri diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul oleh ketua pengadilan, yaitu pimpinan di atas. Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Maksudnya bersangkutan di sini adalah pada geografis tersebut. Mungkin cukup itu sedikit menjelaskan mengenai struktural pengadilan agama, dan selanjutnya akan ditambahi oleh rekan saya yang bernama Mas Fatah. Di situ Mas Fatah akan sedikit mengulas, menarik kembali mata kuliah atau bab-bab yang sudah terdahulu. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Fatah, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 4 bersama Muhammad Uli Nuha akan membicarakan topik mengenai terkait dengan masalah struktur keorganisasian di dalam peradilan agama. Nah, seperti yang teman-teman katakan bahwasannya struktur keorganisasian di dalam peradilan agama itu sendiri adalah bagian-bagian yang mencakup semua lini yang di dalamnya terdapat tugas pokok dan fungsional yang dijalankan oleh pejabat-pejabat di lingkungan, di sekitar lingkungan peradilan agama itu sendiri. Karena dalam struktur organisasi peradilan agama itu menyangkut dengan masalah peradilan agama. Nah, di sini saya akan mereview kepada teman-teman, ya mungkin barangkali masih agak lupa-lupa ingat ya tentang peradilan agama itu apa. Nah, peradilan agama sendiri menurut bahasa dan kita ambil pecahannya lah itu dari pengadilan ya. Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili suatu perkara. Mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara dalam artian bangunan tempat mengadili perkara yang menyangkut dengan hukum. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengadilan, sebetulnya itu pengadilan merupakan lembaga yang dibangun dengan tujuan adalah sebagai sarana, sebagai tempat di mana orang-orang yang punya perkara, punya masalah hukum itu bisa mencari keadilan di situ, ya, mencari keadilan di lingkungan